Membahas tentang asal-usul kehidupan di bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, membawa kita pada sebuah literatur klasik yang sangat kaya dalam tradisi Islam. Nama Al-Hind dan Al-Bin bukan isapan jempol belaka, melainkan terekam dalam kitab-kitab sejarah dan tafsir otoritatif. Rujukan utama yang paling sering dikutip adalah Kitab Al-Bidayah wan Nihayah atau Permulaan dan Akhir, karya dari Al-Hafiz Ibnu Katsir, yaitu seorang ulama besar ahli tafsir dan sejarah yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah atau sekitar tahun 1300-an Masehi. Selain itu, nama-nama ini juga muncul dalam karya Al-Mas'udi yang wafat pada tahun 956 Masehi yang berjudul Muruj Az-Zahab atau Pedang Emas, serta tafsir-tafsir awal seperti tafsir At-Tabrani. Dalam teks-teks tersebut disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa dahulu sebelum jin diciptakan, bumi dihuni oleh makhluk yang disebut Al-Hind dan Al-Bin. Pernyataan ini memberikan landasan bahwa garis waktu atau timeline bumi tidak dimulai dari jin apalagi manusia, melainkan ada entitas purba yang sudah lebih dulu melakukan eksperimen kehidupan di planet ini. Jika kita menghitung waktu mundur, kehadiran mereka diperkirakan terjadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun sebelum ditiupkannya ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Secara fisik, Al-Hind digambarkan sebagai makhluk yang memiliki unsur kelembutan namun tetap memiliki wujud materi. Mereka diciptakan dari unsur api yang bercampur dengan uap air panas bumi. Bayangkan, sebuah wujud yang semi-transparan, tinggi besar, namun memiliki kekuatan yang sangat masif. Kulit mereka tidak seperti kulit manusia, melainkan lebih menyerupai sisik halus yang bercahaya namun gelap. Mereka mendiami daerah-daerah yang saat itu masih sangat panas, seperti lembah-lembah vulkanik dan dataran rendah yang kaya akan mineral. Hind adalah bangsa yang memiliki intelijensi tinggi namun dingin. Mereka tidak mengenal rasa empati dan hidup murni berdasarkan perhitungan logika kekuatan. Sedangkan Al-Bin memiliki karakteristik yang sangat kontras. Jika Hind sedikit lebih halus unsurnya, Bin adalah makhluk yang sangat membumi. Mereka diciptakan dari unsur tanah yang hitam dan berbau, atau lumpur purba. Bentuk fisik mereka jauh lebih padat, berotot, dengan postur yang lebih rendah dibandingkan Al-Hind, namun memiliki ketahanan fisik yang luar biasa terhadap cuaca yang ekstrim. Mereka adalah pembangun. Dan Al-Bin inilah yang dalam riwayat-riwayat kuno disebut-sebut sebagai bangsa yang menggali perut bumi untuk mencari sumber daya. Mereka tinggal di gua-gua raksasa dan membangun struktur-struktur dari batu besar yang hingga kini mungkin sisa-sisanya masih dianggap oleh para arkeolog sebagai formasi geologi alami atau megalitikum purba yang tidak terjelaskan. Hal menarik yang jarang diketahui orang banyak adalah mengenai dinamika sosial mereka. Meskipun sering disebut sebagai satu paket, Hind dan Bin sebenarnya adalah dua entitas yang sangat berbeda dan sering terlibat dalam konflik berdarah. Perang antara Hind dan Bin adalah perang global pertama yang pernah terjadi di muka bumi. Bayangkan, sebuah konflik skala besar antara makhluk berelemen api dan air melawan makhluk yang berelemen tanah padat. Pertumpahan darah ini bukan hanya sekedar metafora. Riwayat menyebutkan bahwa darah mereka yang mengalir ke tanah itulah yang menyebabkan tanah bumi menjadi subur, sekaligus menyimpan rekaman kekerasan yang luar biasa. Inilah poin krusial yang menghubungkan narasi ini dengan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat menjawab dengan kalimat yang sangat spesifik. "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Banyak orang bertanya-tanya, dari mana malaikat tahu bahwa manusia akan merusak dan menumpahkan darah, padahal Adam belum diciptakan dan manusia belum ada? Jawaban yang paling kuat dalam tafsir klasik adalah karena malaikat telah menjadi saksi bisu atas apa yang dilakukan oleh bangsa Al-Hind dan Al-Bin selama ribuan tahun. Malaikat melihat bagaimana Hind dan Bin membantai satu sama lain, menghancurkan ekosistem bumi, dan hidup dalam kesombongan tanpa mengenal sujud kepada pencipta. Pengalaman pahit melihat kehancuran bumi di tangan Hind dan Bin inilah yang membuat malaikat merasa khawatir jika makhluk baru yang bernama manusia akan mengulangi kesalahan yang sama. Hubungan antara riwayat ini dengan hadis memang harus dipahami secara hati-hati, secara eksplisit. Tidak ada hadis yang marfu atau yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan detail anatomi Hind dan Bin secara mendalam. Namun, informasi ini masuk dalam kategori asar atau perkataan sahabat dan riwayat Israiliyat yang telah diislamkan atau diterima oleh para ulama sejarah selama riwayat tersebut tidak bertentangan dengan pokok akidah. Justru, riwayat ini dianggap berkesinambungan atau sinkron dengan Al-Quran karena memberikan latar belakang atau backstory yang logis terhadap protes atau pertanyaan para malaikat tadi. Tanpa keberadaan Hind dan Bin, pertanyaan malaikat di ayat 30 surat Al-Baqarah akan terasa sulit dijelaskan asalnya. Hal lain yang sangat misterius dan jarang dibahas adalah
tentang teknologi mereka. Beberapa literatur isyarat menyebutkan bahwa Hin dan Bin bukan sekedar makhluk liar. Mereka memiliki peradaban, mereka mengenal cara memanipulasi energi alam. Namun kemajuan mereka tidak dibarengi dengan bimbingan wahyu. Mereka adalah bangsa ateis pertama di alam semesta. Mereka merasa bahwa bumi adalah milik mereka selamanya karena mereka adalah penghuni asli. Kesombongan ini mencapai puncaknya ketika mereka mulai menentang hukum alam dan melakukan modifikasi-modifikasi pada makhluk hidup lainnya yang menyebabkan keseimbangan bumi terancam punah. Karena kerusakan yang dilakukan oleh Hin dan Bin sudah tidak bisa lagi ditoleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan keputusannya. Disinilah peran bangsa jin mulai muncul. Sebelum manusia diciptakan, bangsa jin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi sebagai pasukan pembersih. Pasukan jin ini dipimpin oleh seorang pemuda dari kalangan jin yang saat itu sangat taat dan memiliki kedudukan tinggi di sisi malaikat. Namanya adalah Azazil, yang kelak akan menjadi iblis. Terjadilah perang dahsyat antara bangsa jin melawan bangsa Hin dan Bin. Dalam perang ini, bangsa Hin dan Bin kalah telak. Fisik mereka yang besar ternyata tidak mampu membendung kecepatan dan serangan goib dari bangsa jin yang diciptakan dari api yang menyambar atau marijin minar. Hin dan Bin dibantai habis dan sisanya yang selamat melarikan diri ke pulau-pulau terpencil di tengah samudra atau masuk ke dimensi-dimensi gelap di kutub bumi. Itulah sebabnya dalam beberapa legenda rakyat di berbagai belahan dunia selalu ada kisah tentang raksasa kuno atau makhluk purba yang menghuni tempat terpencil. Setelah Hin dan Bin musnah, bumi kembali dihuni oleh bangsa jin. Namun sayangnya, bangsa jin pun akhirnya mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mereka merusak dan menumpahkan darah. Dan puncaknya, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah yang baru. Bagi audiens umum, sangat penting untuk memahami posisi kisah ini. Kisah Hin dan Bin bukan untuk menggantikan teori sains atau fosil-fosil purba seperti dinosaurus atau makhluk purba. Justru kisah ini bisa menjadi jembatan. Apa yang disebut sains sebagai spesies-spesies purba yang punah jutaan tahun lalu, sangat mungkin adalah sisa fisik dari bangsa-bangsa yang telah diceritakan oleh Ibnu Abbas ini. Islam tidak tertutup terhadap fakta bahwa bumi ini sudah sangat tua, dan Al-Hin dan Al-Bin adalah penghuni yang mengisi slot waktu jutaan tahun tersebut. Kesimpulannya, Al-Hin dan Al-Bin adalah simbol dari kekuatan fisik dan intelijensi yang tanpa iman. Mereka adalah bukti bahwa sehebat apapun sebuah bangsa, jika pekerjaannya hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan, maka mereka akan digantikan oleh bangsa yang baru. Keberadaan mereka mempertegas posisi manusia bahwa kita diciptakan bukan sekedar untuk menghuni, tetapi untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin yang membawa perbaikan, bukan kerusakan seperti yang dilakukan bangsa Hin dan Bin di masa lalu. Penting bagi kita untuk menyingkapi pembahasan mengenai bangsa Al-Hin dan Al-Bin ini dengan sikap yang bijaksana dan proporsional. Narasi ini merupakan bagian dari khasanah literatur sejarah atau tarik dan tafsir klasik yang disampaikan oleh para ulama terdahulu untuk memperkaya wawasan kita mengenai luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masa Nabi Adam alaihissalam. Namun sebagai umat Islam, hendaknya kita tetap menempatkan Al-Quran dan hadis sahih sebagai kompas utama dalam berakidah. Segala rincian yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas wahyu dikembalikan statusnya sebagai informasi sejarah yang bersifat ijtihad, di mana kita mengambil pelajaran moralnya tanpa harus mempertentangkannya dengan prinsip-prinsip dasar iman. Cukuplah bagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala penciptaan, dan tugas utama kita sebagai keturunan Adam alaihissalam bukanlah menggali masa lalu yang goib secara berlebihan, melainkan menjalankan amanah sebagai khalifah yang membawa rahmat dan perbaikan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang bermakna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.